Cerita Abu Nawas sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia, meski umumnya mengandung unsur humor yang mengundang tawa. Cerita-cerita dari sang pujangga tersebut tetap menyimpan makna mendalam yang dapat dipelajari umat muslim. Abu Nawas adalah salah seorang penyair Arab klasik paling terkenal. Pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan Bilhani Al-Hakami ini dikenal humoris, cerdik dan agak nakal. Selama hidupnya, ia telah menciptakan banyak karya yang digolongkan dalam humor sufi. Mengutip buku Celupkan Hatimu ke Samudra Rindunya The Wilson of Abu Nawas karangan Ahmad Abu Nizar, Abu Nawas terkenal dengan puisinya yang jenaka dan mengupas kehidupan perkotaan, khususnya soal kenikmatan anggur atau homariyat dan humor cabul atau mujuniyat. Karakter karyanya yang baru dan unik membuat Abu Nawas kian tersohor. Bahkan ia sempat menjadi penyair istana atau syair al-bilad. Sampai sekarang, kisah humor Abu Nawas diceritakan turun-temurun di seluruh dunia. Penasaran bagaimana kisah-kisah pujangga paling tersohor itu? Dikutip dari buku Kisah Lucu Kecerdasan Abu Nawas oleh Sukma Hadi Wijayanto. Berikut kisah Abu Nawas yang lucu dan menghibur tapi penuh makna. Di setiap sudut rumah dia berhenti. Celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Setelah itu dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangan. Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu? Abu Nawas mulai gila, kata seorang warga Baghdad. Khalifah Harun al-Rashid pasti malu punya staf ahli gila, celetuk yang lainnya. Namun Abu Nawas tak peduli. Esok harinya lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah lagi. Kali ini bahkan lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak. Dia tak bersuara dan terus bekerja. Celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri sambil tangannya membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Di hari yang kedua itu, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Makanya mereka bertanya apa yang dicari Abu Nawas di siang hari dengan lampu di tangan. Abu Nawas menjawab singkat, "Saya sedang mencari neraka." Abu Nawas mulai gila nih, pikir mereka. Maka ketika di hari ketiga Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama. Celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri di rumah orang sambil tangannya membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang gila berkeliaran. Bahaya seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila atau mengintip orang mandi dengan pura-pura gila. Karena itu cerita selanjutnya mudah ditebak. Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid malah gembira. Kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan wibawa khalifah. Benar saja, Khalifah Harun al-Rashid malu bukan main lalu bertanya dengan nada keras. "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang-siang begini?" "Hamba mencari neraka Paduka Yang Mulia." Jelas Abu Nawas lancar, tak ada tanda-tanda dia gila. "Kamu gila ya Abu Nawas? Soheh, kamu gila." "Tidak Paduka, merekalah yang gila." "Siapa mereka?" Abu Nawas pun lalu meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya menuju istana dikumpulkan di depan istana. Jumlah mereka ribuan. Ya siapa orangnya yang tak menuduh Abu Nawas gila jika Khalifah sendiri menduganya gila. Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun al-Rashid
mendatangi mereka. "Wahai kalian yang mengaku waras," teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya, "apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Benar. Apakah kalian juga menyatakan para munafik itu sehat? Betul, dasar sesat. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya?" "Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka, dasar munafik kamu." "Baik, jika saya munafik, sesat dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu?" jawab Abu Nawas dengan tenang sambil kali ini lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi, seolah dia mencari sesuatu. Kali ini, orang-orang di depan Khalifah Harun ar-Rasyid pun mulai tak sabar. Mereka pun merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dengan lampu di tangannya. "Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat. Dan itu milik Allah, kenapa kamu tanyakan?" "Paduka mohon maaf," kata Abu Nawas kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. "Tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila?" Hahaha. Khalifah Harun ar-Rasyid pun tertawa kecil. Di matanya Abu Nawas tetaplah lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, "Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya ya." Kisah Abu Nawas memindahkan istana raja. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukanlah hal itu tidak mustahil bila dilakukan oleh Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ini ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda Raja sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya pun berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bimbang. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari yang ke-9, ia tidak lagi merasakan gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas pun menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dan dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun tuanku Paduka yang mulia, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usulmu itu, Abu Nawas?"
Tanya Baginda Raja. Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi, kata Abu Nawas. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda Raja. Satu lagi Baginda, Abu Nawas menambahkan. Apalagi itu Abu Nawas, tanya Baginda Raja. Hamba mohon, Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu ku terima, Baginda Raja menyetujuinya. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas asti sanggup. Desas-desus mulai tersebar di seluruh pelosok negeri. Hampir semua harap-harap cemas. Akan tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat Idul Adha, 10 sapi sumbangan Baginda Raja pun disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Dan kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas pun berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orang lagi? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas pun berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku ini? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi Baginda Raja, kata Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas, engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda Raja masih diliputi rasa penasaran. Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan perintah Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Kisah Abu Nawas mencangkul dalam penjara. Karena dianggap hampir membunuh Baginda Raja, maka Abu Nawas pun mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang penuh, maka Baginda Raja pun memerintahkan para prajurit-prajuritnya langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke dalam penjara. Waktu itu, Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia pun sedang mencangkul di ladangnya. Dan tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda Raja. Abu Nawas pun tidak berkutik. Dan kini ia pun akhirnya mendekam di dalam penjara.
Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam. Sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya. Sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluarnya. Seperti biasanya, Abu Nawas pun tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ini ia meringkuk di dalam penjara. Wajahnya tampak murung. Hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong kepadamu, wahai pengawal?" kata Abu Nawas kepada pengawal itu. "Apa itu, Abu Nawas?" kata pengawal itu tanpa bergairah. "Aku hanya ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku ingin menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja," kata Abu Nawas. Pengawal itu pun berpikir sejenak lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu pun menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawalnya, Baginda Raja pun segera menyediakan apa yang diminta oleh Abu Nawas. Dalam hatinya, Baginda Raja pun bergumam, "Mungkin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas." Lalu pengawal itu pun menyerahkan pensil dan selembar kertas kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolong, jangan bercerita kepada siapapun istriku." Dan setelah menulis surat itu, akhirnya Abu Nawas pun menyerahkan surat itu agar diberikan kepada istrinya. Dan tentu saja surat itu pun dibaca oleh Baginda Raja sebelum diberikan kepada istri Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja pun merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka pun berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas pun merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu pun tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Dan mereka pun hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka pun menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus kukerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana, Abu Nawas pun membalasnya, "Sekarang, engkau bisa menanam kentang di ladang kita tanpa harus menggali, wahai istriku." Dan kali ini pun, Baginda Raja tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda Raja pun makin mengakui kecerdasan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan ladangnya. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini,
Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka. Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi.
kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda dan sambil melotot. Ya Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Kisah Abu Nawas antara sahabat dan keyakinan. Abu Nawas, kata Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Daulat Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku akan berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau aku panggil bukan untuk kupermainkan atau aku perangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu Abu Nawas, kata Baginda Raja. Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah Abu Nawas, bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku hingga begitu berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Aku tidak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah dijawab dengan wasamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Dan tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh dengan doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Dan pertemananku dengan dia selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Akan tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasa bahwa pandangannya terhadap Islam tidak semakin baik, tetapi malah sebaliknya. Namun, bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Begitu kata sahabat karibku itu. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda Raja pun amat riang dan ia pun berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda Raja yang semula gundah gulana, seketika itu juga berubah menjadi cerah. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda Raja tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan menuju surga. Bukankah Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk tidak menganggap Allah mempunyai anak? Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka itu. Ajaran agama Yahudi
menganggap Uzair adalah anak Allah. Maha suci Allah dengan anggapan itu dan tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Bukan berarti mendoakan agar kamu celaka. Akan tetapi, semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya, bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Dan seketika itu juga kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun sirna. Dan kali ini saking gembiranya, Baginda Raja pun menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Namun Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tidak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat.
mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. Abu Nawas, mana telurmu? Teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur, jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. Kukuruyuk. Kenapa? Berarti kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda, ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas diperdaya pencuri menjual keledainya seharga kambing hingga dimarahi oleh istrinya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya. Akan tetapi, keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang, dan istrinya pun setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri telah mengintai Abu Nawas. Mereka pun sepakat untuk memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon. Salah seorang mendekat dan berkata, "Hei Abu Nawas, apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu.
"Hei, ini adalah keledai ya?" jawab Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas pun tidak terpengaruh. Kemudian ia pun meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampiri dan berkata, "Hei Abu Nawas, mengapa kau menunggangi kambing?" Abu Nawas pun menjawab, "Hei, ini bukan kambing, tapi keledai ya." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai?" "Hei, kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya ya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas pun belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambingmu itu?" tanya pencuri ketiga. Kali ini Abu Nawas pun tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga ini tidak menyanyiakan kesempatan. Ia pun makin mempengaruhi otak Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, biarpun kau bersikeras hewan ini adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing Abu Nawas. Kambing, ucap si pencuri ketiga. Abu Nawas pun berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat pun melaksanakan strategi busuknya. Ia pun duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Wahai Abu Nawas, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat pun mulai membuka percakapan. "Hei, kau juga yakin bahwa ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya," ucap pencuri keempat itu. "Memangnya berapa kau berani membayarnya?" tanya Abu Nawas. "Akan ku bayar 3 dirham," ucap si pencuri itu. Karena tergoda oleh pencuri itu, akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Setelah menerima uang 3 dirham dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas pun langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun memberikan uang 3 dirham itu kepada istrinya. "Hei suamiku, jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham saja, lantaran mereka mengatakan bahwa keledai kita itu adalah kambing." Abu Nawas pun tidak bisa menjawab istrinya. Ia pun hanya mendengar ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkolnya. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas pun merencanakan sesuatu. Ia pun pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas pun ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik, bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makanan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya saja. Mereka pun berpikir, kalau tongkat Abu Nawas itu bisa dibelinya, mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hai Abu Nawas, apakah tongkatmu itu kau jual?"
Tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. Tidak, jawab Abu Nawas dengan cueknya. Tetapi kami bersedia membelinya dengan harga yang amat tinggi, Abu Nawas, kata mereka. Memangnya berapa kamu berani membelinya? Kata Abu Nawas berpura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki, kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. Dengan uang 100 dinar engkau sudah bisa hidup enak, Abu Nawas. Rayu mereka makin penasaran. Abu Nawas pun diam beberapa saat. Sepertinya merasa keberatan sekali. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Oke, baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menyerahkan tongkatnya, dan ia pun menerima 100 dinar uang emas. Lalu Abu Nawas pun segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli dari Abu Nawas. Seusai makan, mereka pun mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai itu. Tentu saja pemilik kedai pun marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku?" ucap pemilik kedai itu dengan nada marah kepada para pencuri itu. "Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Memang benar. Tapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum ia makan di sini." Jelas pemilik kedai itu kepada pencuri. "Gila, ternyata kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Menipu Abu Nawas, kita malah rugi besar, kawan," umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini." Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu.
Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya. Balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa," penasihat, hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun
membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. Abu Nawas ternyata punya kesaktian, ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa, jawab Abu Nawas. Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Kisah Abu Nawas membuat pencuri kambuhan menjadi kapok. Dikisahkan, Abu Nawas mendengar ada pencuri kambuhan di kota tempat tinggalnya. Pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh para warga. Akan tetapi, ia tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari, pencuri tersebut beraksi di rumah saudagar yang kaya raya. Saat menjarah barang-barang berharga, ia pun kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri, teriak saudagar kaya itu. Mendengar ada teriakan, para warga pun langsung berlari menuju rumah saudagar kaya tersebut. Mereka pun lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Akan tetapi, anehnya si pencuri itu tampak terlihat tenang-tenang saja. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga pun langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli pencuri tersebut. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri itu. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul pencuri ini. Apalagi melemparinya dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah sering sekali mencuri Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya dia jera dengan perbuatannya Tuan Menteri, saut salah seorang warga. Betul, kita lempari batu saja kepalanya biar tidak meresahkan warga lagi, timpal warga yang lainnya.
Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri pun lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti pencuri ini, aku tidak akan segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempari batu pencuri ini. Tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya, Tuan Menteri?" "Kami sudah tidak sabar lagi ingin menghukumnya, Tuan Menteri," tanya para warga dengan penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu pencuri ini," jelas Tuan Menteri. Para warga pun hanya terdiam. Sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya kesalahan. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga pun membubarkan diri. Sementara si pencuri itu pun dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan istana. Akan tetapi kenyataannya di tengah-tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang oleh Tuan Menteri. Usut punya usut, ternyata si pencuri ini adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, pencuri itu pun kembali beraksi. Dan setiap kali tertangkap oleh warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolongnya. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika pencuri itu masuk ke rumah Abu Nawas dan hendak mengambil emas milik Abu Nawas, Abu Nawas pun langsung memergokinya. "Hai pencuri, kurang ajar kau," ucap Abu Nawas. Bukannya ia kabur, si pencuri itu malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan rumah Abu Nawas. Hal ini pun membuat Abu Nawas bertambah emosi. Lantas Abu Nawas pun langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri itu pun berteriak kesakitan. "Aduh, sakit!" Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas? Kok ada ribut-ribut?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi, pasti dia akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lainnya. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri itu datang," sahut warga yang lainnya. Tapi sayangnya, niat tersebut tidak terlaksana. Sebab tiba-tiba Tuan Menteri pun datang ke tempat itu. Tuan Menteri pun lalu mengamankan si pencuri itu dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri pun kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri ya. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak akan segan-segan menghukum kalian," ucap Tuan Menteri kepada para warga. Tapi, bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu pada pencuri ini. "Ayo, silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar lalu dilempar ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri itu dan Tuan Menteri. Sontak saja si pencuri itu pun langsung jatuh tersungkur dan akhirnya pingsan. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya pun hingga bercucuran darah yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu ini?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, para warga pun langsung menunjuk Abu Nawaslah pelakunya.
Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat, bentak Tuan Menteri. Salahku di mana Tuan Menteri? Kenapa tiba-tiba aku mau dihukum? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Kamu telah berani melempar kepalaku dengan batu, jawab Tuan Menteri. Oh itu ya, bukankah tadinya Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu, balas Abu Nawas. Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah salah ya Abu Nawas? Jangan sok suci kamu, hardik Tuan Menteri. Justru itu Tuan Menteri, karena aku orang yang pernah berbuat salah. Makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Dan ketika malaikat langit mengembalikan batu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut terkena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan pencuri itu, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri pun tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi ia memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga karena perkataan yang diucapkan oleh Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya aku akan berikan kepada malaikat langit, tetapi aku akan berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri pun mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun. Sebab ia tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini pencuri ini akan mendapatkan hukuman, kata Tuan Menteri. Dan sejak saat itulah, akhirnya pencuri itu pun menjadi jerat dan tidak mengulangi perbuatannya karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah Abu Nawas, cara agar hutang cepat dibayar. Utang piutang memang hal yang biasa, namun menjadi tidak biasa kalau ada orang yang susah membayar hutangnya. Apalagi kalau ada teman yang tidak mau bayar utang. Pasti bikin kesal saja. Tapi tenang saja, Abu Nawas punya cara agar utang itu cepat dibayar. Mau tahu caranya? Begini ceritanya. Saat Abu Nawas menagih utang dengan temannya yang tidak mau bayar. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya, ia ingin meminjam uang 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu Abu Jahil, kata Abu Nawas. Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan saja Abu Nawas, pinta Abu Jahil. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus mendesaknya, akhirnya Abu Nawas pun tidak bisa menolak. Tapi kamu hanya berjanji sebulan saja Abu Jahil, kata Abu Nawas mengingatkan. Ya, saya berjanji Abu Nawas. Bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman ini kepadamu Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, ternyata Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil memiliki hasil panen yang melimpah ruah. Payah Abu Jahil ini. Dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas.
Karena membutuhkan uang, Abu Nawas pun terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Hei Abu Jahil, bagaimana dengan janjimu yang dulu itu? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar hutangku bulan depan," kata Abu Jahil. Abu Nawas pun sangat kecewa. Akhirnya, dia pun pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya ke rumah untuk berpesta. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun menjadi emosi. Kurang ajar Abu Jahil. Katanya dia kekurangan uang, tapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas pun mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas pun segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu di sini, Abu Nawas? Aku sudah bilang kan, jika akan mengembalikan utangku itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil. Aku di sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa emangnya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan penasaran. "Begini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah Abu Nawas itu?" "Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil girang mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah saja. Tapi syaratnya ada loh," kata sang dukun. "Apa syaratnya, dukun?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata dukun menjelaskan. "Aku mengerti. Oke, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetar. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritualnya. Setelah kembali dari rumah dukun tersebut, di tengah jalan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Hei Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutangmu 100 dinar itu. Saya ikhlas Abu Jahil," ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uangmu nanti. Tepatnya saat tiba di rumah nanti,
Aku akan segera kembalikan utangku, Abu Nawas, ucap Abu Jahil dengan ketakutan. Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang, Abu Jahil? Kuda Abu Nawas. Saya masih punya uang banyak, Abu Nawas. Mungkin aku membohongimu, kata Abu Jahil. Akhirnya, Abu Jahil pun segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil itu adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya, agar Abu Jahil segera melunasi hutang-hutangnya. Dan memang cerdas sekali akal Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil, rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal, tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu, Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya, dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu, mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya. Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang.
Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh begitu ya, pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya Tuan, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa Tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini asisten, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku, ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu Abu Nawas, kata sang tabib. Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Ya memang benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa tabib? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa Abu Nawas, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu tabib, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi, minumlah sekarang, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. Kamu menipu aku ya Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut Abu Nawas, kata sang tabib dengan emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku, pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi Abu Nawas, kata sang tabib palsu tersebut. Oh silakan tabib, apa lidahmu masih mati rasa lagi? Tanya Abu Nawas meledeknya. Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib.
Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan, Abu Nawas, jawab tabib tersebut. Apakah kamu kesandung kasus korupsi, tabib? Makanya hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja kamu, Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya, tabib, ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, tabib, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minum air ini, Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Loh, memangnya kenapa, tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya, ucap Abu Nawas. Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin, Abu Nawas. Aku tidak mau minum, kata sang tabib menolaknya. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh, tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi, pinta Abu Nawas. Sudah sembuh? Sembuh dari mana, Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas, protes sang tabib tersebut. Nah, buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, tabib, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu, tabib, dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu itu pun menjawab, "Tolonglah aku, Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku, Abu Nawas," ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah, tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, tabib," ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. "Terus bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi, tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong, Abu Nawas," tanya tabib palsu dengan penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. "Ini uangnya 1000 dinar untukmu, tabib," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka.
"Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar?" tanya Abu Nawas balik. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar Abu Nawas. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh tabib," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu ini apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib dengan kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi Abu Nawas," protes tabib tersebut. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat tabib," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi. Cara cerdas Abu Nawas menjual barang dagangannya agar cepat laku terjual. Abu Nawas memanglah seorang ulama sufi dan ia juga dikenal dengan kecerdikannya dan kelucuannya dalam menyampaikan ilmu agama. Tapi tak jarang pula orang-orang mengenal Abu Nawas sebagai seorang pembisnis yang sukses. Caranya bernegosiasi dalam menawarkan barang dagangannya selalu sukses tanpa perlu banyak drama. Salah satu buktinya adalah seperti kisah yang akan kita saksikan. Abu Nawas mampu menjual sapi dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran tanpa penolakan dari pembeli. Dan ingin kesuksesannya sama seperti Abu Nawas, maka Abu Jahil pun meniru cara yang persis seperti caranya Abu Nawas. Tapi apa yang terjadi? Malah membuat istri Abu Jahil ngamuk nggak karuan. Dan berikut kisahnya. Kisah ini dimulai ketika Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk putrinya. Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah dan mewah, tentunya butuh biaya yang cukup besar. Setelah Abu Jahil berunding dengan sang istri, maka mereka berdua pun lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting. Dan keesokan harinya, maka pergilah Abu Jahil dengan membawa sapi miliknya ke pasar hewan. Sesampainya di pasar hewan, ia pun menawarkan sapinya kepada orang-orang dan berharap akan ada orang yang berminat untuk membelinya. Tapi sayang, sampai hari menjelang siang, sapi Abu Jahil pun tak kunjung laku. Aduh, kalau begini, sepertinya rencanaku mengadakan pesta akan gagal, ucap Abu Jahil dalam hatinya dengan penuh rasa kecewa. Kebetulan, tidak beberapa lama, Abu Nawas pun melintas di dekat pasar hewan tersebut. Melihat Abu Jahil berada di situ, Abu Nawas pun langsung menghampirinya. "Kamu lagi ngapain di sini, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku mau menjual sapiku, Abu Nawas. Tapi sampai sekarang belum laku-laku, Abu Nawas," jawab Abu Jahil. "Loh, sapimu ini kan bagus dan besar, Abu Jahil. Masa sih tidak ada yang mau membelinya? Apa mungkin harga yang kau tawarkan terlalu tinggi, Abu Jahil?"
Makanya tidak ada yang mau membelinya, ujar Abu Nawas. Iya sih, harganya aku naikkan sedikit, karena sapi ini kan lagi bunting, tutur Abu Jahil. Oh, jadi itu penyebabnya ya? Ya sudahlah, sini serahkan saja padaku. Aku bantu jualin sapimu, kata Abu Nawas. Lalu Abu Jahil pun menyerahkan sapinya kepada Abu Nawas. Hai, siapa yang mau beli sapi? Ini sapi bukan sapi sembarangan. Sapi ini badannya besar dan sehat. Harganya pun murah, cuma 120 dinar saja, teriak Abu Nawas. Tak beberapa lama, kemudian ada salah seorang menghampirinya untuk coba menawarnya. Setelah melihat dan meneliti sapi itu, orang tersebut pun berkata, sapi seperti ini sih harganya wajar 100 dinar saja. Masa sampai 120 dinar? Ucap orang tersebut. Ini sapi, selain sehat dan gemuk juga lagi bunting tuan. Coba bayangin, nanti kalau sapi ini sudah melahirkan anaknya, bisa dijual lagi 200 dinar tuan. Tuan akan untung besar, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh beneran bunting ya sapi ini? Ya udahlah, aku beli sapi ini, kata orang tersebut. Dan akhirnya berkat bantuan Abu Nawas, sapi milik Abu Jahil pun berhasil laku dijual. Walhasil, uang hasil penjualannya pun Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil. Tuh kan Abu Jahil, sapinya cepat laku. Makanya kalau jualan jangan lupa kasih tahu kelebihannya, tutur Abu Nawas. Wah terima kasih Abu Nawas. Aku sama sekali nggak kepikiran itu, balas Abu Jahil. Oh iya, ngomong-ngomong kenapa kau menjual sapimu Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Oh ini Abu Nawas. Aku mau buat acara pesta pernikahan putriku, jawab Abu Jahil. Oh gitu ya, memangnya putrimu sudah punya calon suami ya? Tanya Abu Nawas kembali. Itu mah soal gampang Abu Nawas. Yang penting aku sudah punya uang untuk mengadakan pesta yang mewah dan megah, jawab Abu Jahil. Maka pulanglah Abu Jahil untuk menemui istrinya. Istriku, sapinya sudah laku. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi memikirkan biaya pesta, kata Abu Jahil dengan kegirangan. Begitu juga dengan istri Abu Jahil. Ia pun turut bahagia mendengarnya. Sekarang, kita tinggal cari calon suami untuk putri kita istriku. Besok malam, undanglah semua teman-temanmu. Siapa tahu di antara mereka ada yang punya anak laki-laki yang cocok untuk dijadikan menantu kita, kata Abu Jahil kepada sang istri. Singkat cerita, pada malam berikutnya seluruh tamu undangan telah berkumpul di rumah Abu Jahil. Istri Abu Jahil pun lalu berkata di depan tamu undangan yang tak lain adalah teman-temannya sendiri. Para hadirin sekalian, rencananya saya akan mengadakan pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku. Tapi aku masih bingung mencari calon suaminya. Barangkali di antara kalian ada yang punya anak laki-laki yang mau berjodoh dengan putriku, tutur istri Abu Jahil. Mendengar hal itu, para tamu undangan pun langsung tertarik. Di antara mereka pun ada yang saling berbisik. Putrinya kan cantik sekali. Sayang aku nggak punya anak laki-laki. Yang lain pun menimpali.
Aku punya anak laki-laki tapi sayangnya sudah menikah. Aku juga punya anak laki-laki tapi sudah bertunangan, sahut yang lainnya. Karena belum ada tamu yang merespon tawaran tersebut, sehingga Abu Jahil pun mengira bahwa tamunya tidak ada satupun yang berminat. Dan tiba-tiba Abu Jahil pun berdiri dan berkata di hadapan para tamunya, "Hai semuanya, yang terpilih menjadi calon suami putriku adalah pemuda yang paling beruntung. Karena putriku bukan hanya cantik, tapi ia juga sedang bunting 2 bulan." Sontak saja, para tamu undangan pun terkejut dibuatnya. Begitu juga dengan istri Abu Jahil. Dan akibat perkataan Abu Jahil itu, semua tamu undangan pun langsung membubarkan diri. Tentu saja mereka tak mau menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil, walaupun dikasih bonus sekalipun. Dan betapa marah dan kecewanya sang istri kepada Abu Jahil. "Kamu ini kenapa sih? Ngomong sembarangan saja," bentak sang istri kepada Abu Jahil. "Memangnya aku salah apa?" tanya Abu Jahil keheranan. "Anak kita kan masih perawan, kenapa kamu bilang lagi bunting 2 bulan?" kata sang istri dengan penuh emosi. "Iya, aku tahu, anak kita masih perawan. Tapi tujuanku kan baik, supaya yang menikah dengan anak kita merasa beruntung," ujar Abu Jahil. "Beruntung apanya? Kamu malah membuat acara kita berantakan," kata sang istri dengan tambah emosi. "Kenapa sih kamu sampai ngomong begitu di hadapan teman-temanku?" tanya istri Abu Jahil dengan keheranan. "Begini istriku, tadi siang waktu aku menjual sapi di pasar, kan tidak ada yang mau membeli. Padahal sapinya besar dan sehat. Lalu datanglah Abu Nawas membantuku. Dia lantas memberitahu kepada orang-orang kalau sapi yang aku jual sedang bunting 2 bulan. Dan gak lama, sapinya langsung laku terjual. Makanya aku pakai cara Abu Nawas supaya putri kita cepat laku," ujar Abu Jahil dengan polosnya. Sang istri pun langsung menepuk jidatnya mendengar penjelasan dari Abu Jahil. "Waduh suamiku, kau ini kelewatan. Itu kan sapi, masa disamakan dengan anak kita?" ucap sang istri kepada Abu Jahil. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan.
Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas kehujanan, tapi bajunya tidak basah sama sekali, membuat raja pun sampai bengong. Dikisahkan, Abu Nawas diajak berburu di hutan bersama Baginda Raja. Mereka pun ditemani rombongan dari istana. Ketika Abu Nawas, Baginda Raja, dan rombongan sedang asik berburu, hujan sangat deras turun. Mereka langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Cerita lucu Abu Nawas memang tidak pernah bosan untuk disimak. Kali ini soal sosok humoris itu dan kuda lambat atau cepat di tengah guyuran hujan. Berawal ketika Raja Harun Ar-Rasyid memerintahkan Abu Nawas ikut berburu hewan buas beruang di hutan. Abu Nawas tak bisa mengelak titah raja meskipun harus diakui sangat takut kepada beruang. Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Tidak mau pakaian basah kuyup, raja dan para pengawalnya menunggangi kuda yang larinya cepat. Sedangkan Abu Nawas hanya dipasrahi kuda yang lambat. Tetapi raja dan para pengawalnya heran ketika melihat pakaian Abu Nawas tetap kering, sedangkan raja dan para pengawalnya pun basah kuyup. Padahal Abu Nawas hanya menunggangi kuda lambat yang tidak mungkin bisa menembus guyuran hujan untuk mencapai tempat berteduh terdekat. Seketika itu, raja bertitah kepada para pengawalnya untuk menggunakan kuda yang lambat seperti yang dipakai Abu Nawas, supaya pakaian tidak basah kuyup. Benar saja, hari kedua berburu menuju lokasi, hujan turun lebih deras dari hari pertama. Tetapi raja dan pengawalnya pun tetap basah kuyup. Tidak seperti apa yang terjadi pada diri Abu Nawas. Dengan kuda yang lebih cepat, Abu Nawas sampai di lokasi tempat dahulu. Tentu dengan pakaian yang tetap kering.
Raja dan pengawalnya keheranan dan penasaran. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas agar pakaian tetap kering dari guyuran hujan? Terus terang Abu Nawas, bagaimana caramu menghindari hujan? Tanya sang raja. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lambat ini, keluh raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan yang mulia, jelas Abu Nawas. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya raja lebih penasaran. Begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya. Lalu hamba mendudukinya paduka. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja pun hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala, seakan ia mengakui kecerdikan Abu Nawas.